Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Nah, ketemu lagi dengan Kak YR. Nah, di video kali ini kakak akan membahas tentang interval fungsi naik dan fungsi turun. Nah, ini masih bagian dari turunan kemarin ya, itu untuk aplikasi turunan ya. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe agar video ini bermanfaat bagi adik-adik. Dan jangan lupa share juga ke teman-temannya ya. Mudah-mudahan video ini juga bermanfaat bagi mereka. Oke, kata kuncinya di sini apabila nanti dikasih tahu itu di soalnya dia fungsi naik. Nah, berarti f aksen x-nya besar dari 0. Tapi apabila dikasih tahu nanti fungsinya turun, berangka f aksen x-nya itu kecil dari 0. Nah, jadi ada dua ya adik-adik, fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi naik f aksen x-nya besar dari 0, fungsi turun f aksen x-nya kecil dari 0. Oke, contoh soal 1. Nah, contoh soal 1, tentukanlah interval fungsi naik dan fungsi turun dari. Tentukanlah interval fungsi naik dan fungsi turun dari. Nah, di sini kakak punya fungsi y-nya itu sama dengan 2x kuadrat ditambah 8x dikurang 10. Nah, kita jawab ya. Nah, tadi kita udah tahu kalau dia fungsi naik berarti f aksen x-nya besar dari 0. Nah, kita cari dulu yang pertama. F aksen x besar dari 0. F aksen x berarti turunan dari fungsi x. Nah, di sini fungsi x-nya, fx-nya atau fungsi y itu sama ya. 2x kuadrat tambah 8x dikurang 10. Berarti kita turunkan masing-masing. Nah, 2x kuadrat berarti turunannya. Nah, 2 ini kalikan ke depan. 4x. Nah, pangkatnya berkurang 1 ya. Tambah 8x berarti turunannya 8x-nya habis. Tambah 8 besar dari 0. Nah, berarti kini di sini kita mencari nilai x, maka selain x-nya bisa kita pindahkan ke kanan. 4x itu besar dari, ini dia positif 8, pindah ke kanan jadi negatif 8. Berarti kalau x aja itu besar dari min 8 dibagi 4. Berarti x-nya besar dari min 2. Nah, jadi dia akan naik kalau x-nya itu besar dari min 2. Nah, yang kedua, fungsi turun. Nah, ini kakak tandain aja, ini f naik ya. F naik, yang kedua di sini f turun. Nah, fungsi turun itu f aksen x-nya kecil dari 0. Nah, berarti di sini kita turunkan, nanti tandanya kecil dari 0. 2x kuadrat berarti turunannya tadi 4x, tambah 8x turunannya 8, itu dia kecil dari 0. Berarti 4x kecil dari 8-nya pindah jadi min 8. Berarti x-nya aja kecil dari min 8 bagi 4. Maka x-nya kecil dari min 2. Nah, jadi interval fungsi turunnya itu untuk x yang kecil dari min 2. Oke, sampai di sini. Seandainya ada yang ragu, boleh komen di kolom komentar ya adik-adik. Kita lanjut contoh soal 2. Nah, pertanyaannya sama ya. Tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari. Tentukanlah interval fungsi naik dan fungsi turun dari. Nah, di sini kakak punya fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 9x kuadrat ditambah 12x. Oke, kita jawab ya. Nah, tadi kita udah tahu kalau dia fungsi naik berarti f aksen x-nya itu besar dari 0. Oke, kakak ambil juga judul f naik. Nah, f aksen x-nya itu besar dari 0. Nah, berarti di sini kita turunkan. Kalau kita turunkan 2x pangkat 3 kurang 9x kuadrat tambah 12x. Nah, 2x pangkat 3 berarti turunannya 2-nya kalikan ke 3. 2 kali 3 berarti 6x. Pangkatnya berkurang 1 menjadi pangkat 2. Dikurang 9x kuadrat berarti turunannya 2 kali 9 berarti 18x. Pangkatnya berkurang 1 jadi pangkat 1.
ditambah 12x berarti turunannya 12. Nah, ini besar dari 0. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai x dari fungsi persamaan kuadrat ini ya. Nah, berarti nanti ada hasil bisa kita pakai ada hasil kali, ada hasil bagi. Nah, kalau fungsinya bisa kita perkecil dulu. 6, 18, 12 berarti bisa semuanya kita sama-sama bagi 6. Nah, kalau kita bagi 6 ini jadinya 6 bagi 6 berarti x-nya pangkat 2. Min 18x kuadrat dibagi 6 berarti min 3x tambah 12 dibagi 6 berarti tambah 2. Nah, ini besar dari 0. Nah, maka di sini berlaku itu untuk pemfaktoran persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat untuk mencari nilai x-nya. Nah, di mana untuk pemfaktoran itu sendiri untuk pemfaktoran itu sendiri, nah di sini kakak ingatkan lagi untuk yang di belakang berarti itu untuk hasil kali, yang di tengah ini untuk hasil jumlah. Nah, seandainya adik-adik masih ragu tentang pemfaktoran ini, boleh dilihat video kakak sebelumnya ya. Nah, itu udah kakak buatin bentuk-bentuk pemfaktoran persamaan kuadrat. Nah, hasil kali 2 berarti 1 kali 2. Hasil jumlah min 3 berarti min 1 sama min 2. Nah, maka angka faktornya di sini x min 1 sama min 2. Nah, kita buatkan ke garis bilangan. Nah, berarti di sini nilai x-nya sama dengan 1, yang di sini x-nya sama dengan 2. 1 sebelah kiri, 2-nya sebelah kanan. Nah, untuk menentukan nilai positif negatifnya bisa kita ujikan titik 0 ya. Berarti titik 0 berada di sebelah kirinya ini, kiri angka 1. Nah, 0 kita ujikan ke fungsinya. X kuadrat kurang 3x tambah 2, ganti x-nya dengan 0. Berarti 0 kuadrat kurang 3 kali 0 tambah 2. Berarti angkanya pasti angka yang di belakang ini atau konstanta aja. Kalau jawabannya positif, berarti tanda di bagian kirinya itu dia positif. Nah, tanda setelahnya itu bisa kita kasihkan selang-seling. Kalau di sini positif, berarti di sininya negatif, di sininya positif. Nah, kalau dia fungsi naik tadi, f aksen x-nya besar dari 0, berarti kita ambil yang besar atau kita arsir yang besarnya di sini. Yang bertanda besar itu yang bertanda positif ini. Nah, ke kanan sama ke kirinya ini. Nah, maka intervalnya ke kiri dari angka 1, berarti itu x kecil dari 1. Nah, atau ke kanan dari angka 2, berarti x-nya besar dari 2. Oke, ini dia interval fungsi naik dan fungsi turunnya. Nah, kita lanjut bagian yang kedua, itu untuk f turun. Nah, interval fungsi turun tadi syaratnya itu f aksen x-nya kecil dari 0. Ini bisa kita ambil aljabar yang tadi ya. 2x pangkat 3 berarti turunannya tadi 6x kuadrat, min 9x kuadrat turunannya min 18x, positif 12x berarti turunannya tambah 12. Nah, ini tandanya yang kecil dari 0. Nah, maka ini bisa sama-sama kita bagi 6, dapatnya x kuadrat kurang 3x tambah 2 kecil dari 0. Nah, baru kita faktorkan yang di belakang ini sebagai hasil kali, yang di tengah sebagai hasil jumlah. Berarti hasil kali 2, 1 kali 2. Hasil jumlah min 3 berarti min 1 sama min 2. Nah, maka faktornya di sini x min 1 min 2. X-nya sama dengan 1, x-nya sama dengan 2. Nah, boleh kita buatkan ke garis bilangan terlebih dahulu. 1 sebelah kiri, 2-nya sebelah kanan. Nah, antara 3 buah daerah ini kita uji angka yang paling gampang. Misalnya 0 sebelah kiri angka 1. Substitusikan ke fungsinya ini. Ganti x-nya dengan 0, ini dengan 0. Maka jawabannya positif 2. Berarti sebelah kirinya ini positif, sebelah kanannya ini selang-seling, negatif, kemudian positif lagi. Nah, kalau yang diminta fungsi turun tadi yang bertanda kecil, nah maka di sini yang bertanda kecil itu yang tanda negatif. Nah, ini daerah untuk fungsi turunnya. Nah, maka bisa kita buatkan intervalnya itu x-nya ke kanan dari angka 1, berarti besar dari 1, kemudian ke kiri dari angka 2, nah kecil dari 2. Nah, oke, ini dia interval fungsi turun untuk fungsi contoh soal yang kedua. Oke, kita lanjut contoh soal 3 ya. Contoh soal yang ketiga. Nah, agar adik-adik lebih memahami lagi tentang fungsi naik dan fungsi turun ini. Nah, pertanyaannya di sini sama. Tentukanlah interval fungsi naik dan fungsi turun.
fungsi naik dan fungsi turun dari. Nah, di sini fungsi f(x) itu sepertiga x pangkat 3 dikurang setengah x kuadrat kurang 6x. Baik, kita jawab. Yang pertama, nah kita ambil dulu f naik. Nah, fungsi naik tadi syaratnya atau kata kuncinya itu f aksen x-nya besar dari 0. Oke, di sini kita turunkan sepertiga x pangkat 3 turunannya. Nah, 3 kalikan ke sepertiga berarti habis ya 1 ya, berarti menjadi x pangkat 2 dikurang setengah dikalikan dengan 2 berarti 1 x pangkat 1 dikurang 6. Nah, ini besar dari 0. Nah, kalau x kuadratnya sini udah kecil bisa langsung kita faktorkan. Nah, hasil kali yang min 6, hasil jumlahnya di sini min 1. Hasil kali 6 berarti 2 kali 3. Hasil jumlahnya min 1 berarti 2 dikurang 3. Nah, maka angka faktornya di sini positif 2 dan negatif 3. Nilai x-nya di sini sama dengan, nah dia 2 pindah ruas menjadi min 2 ya. Min 2 ini x, dia min 3 pindah ruas menjadi 3. Nah, ini bisa kita perkecil, bisa kita buatkan ke garis bilangan. Nah, min 2-nya yang di sebelah kiri, 3-nya yang di sebelah kanan. Untuk menentukan daerah arsirannya, nah boleh di sini uji titik 0. 0 itu letaknya di tengah-tengah ini ya. Ini ganti x-nya dengan 0, ini dengan 0. Berarti jawabannya min 6, negatif. Berarti daerah yang di tengah ini itu dia negatif. Nah, sebelah kanannya boleh selang-seling dengan positif, sebelah kirinya selang-seling menjadi positif. Kalau dia fungsi naik, berarti tadi yang diambil daerah yang positif atau yang besar. Nah, ke sebelah kanan angka 3 dan ke sebelah kiri angka min 2. Nah, boleh kita tuliskan di sini x kecil dari min 2 atau x-nya besar dari 3. Oke, bagian yang kedua kalau dia f turun. Nah, syaratnya tadi fungsi turun itu f aksen x-nya kecil dari 0. Nah, bisa kita ambilkan aljabar yang di sebelah ya. F aksen x berarti turunannya sepertiga x pangkat 3 turunannya x kuadrat min setengah x kuadrat berarti turunannya min x min 6x turunannya min 6 kecil dari 0. Nah, ini kita faktorkan untuk hasil kalinya min 6, hasil jumlahnya min 1. Hasil kali 6 tadi 2 kali 3. Hasil jumlah min 1 berarti 2 dikurang 3. Nah, maka angka faktornya di sini x tambah 2 dan min 3. Ini x-nya sama dengan positif 2 pindah jadi min 2. X min 3 berarti pindah menjadi 3. Nah, ke sebelah kiri min 2, sebelah kanannya 3. Tandanya tadi 0 di tengah, kita ujikan 0 ke sini, 0, 0 jadi min 6 min. Ini positif, sebelah sininya positif. Kalau dia minta fungsi turun, berarti tandanya yang kecil dari 0. Yang kecil itu yang bertanda negatif. Nah, berarti di sini interval fungsi turunnya. Nah, bisa kita buatkan x itu besar dari min 2, tapi dia kecil dari 3. Oke, ini dia untuk turunan fungsi turun dan fungsi naik. Oke, tunggu video kakak yang lainnya ya. Mudah-mudahan video kakak ini bermanfaat bagi adik-adik. Jangan lupa untuk kasih subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya adik-adik selalu memperoleh informasi terbaru mengenai materi pelajaran matematika lainnya. Nah, share juga ke teman-temannya ya. Mudah-mudahan materi ini juga bermanfaat bagi mereka. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.